Halo semuanya. Wah. Jadi kali ini kita pilih kartu. Oke. Pick a pile ya, pilih kartu. Temanya berjudul penilaian dia. Penilaian mereka ke kamu ya. Jadi kita akan lihat penilaian orang itu ke kamu bagaimana. Ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya. Ini energi banyak orang ya, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa vice versa. Bisa berapa aja yang cocok. Ini juga berlaku kapan aja. Ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, yang mau coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. Jadi kita lihat penilaian dia, penilaiannya ke kamu ya. Pile 1, pile 2, pile 3. Oke. Sudah siap? Baiklah. Ini aku simpan dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Ini kalian yang milih pile 1, ini nomor 1. Jadi kita lihat penilaian dia, penilaian mereka ke kamu. Di sini yang aku rasain ya. Dia atau mereka atau beberapa dari mereka menilai kamu sepertinya orang yang mau bekerja keras. Kamu kayaknya orang yang mau bekerja sama. Atau ya, beberapa kalian mungkin workaholic ya. Kamu mau melakukan sesuatu, melakukan apa aja untuk orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Kamu mau berkorban kah? Gitu, kamu mau berjuang. Atau ini vice versa. Seseorang ngerasa kalau mau ke kamu, ya harus berjuang, harus berusaha keras ya. Kayaknya kamu bukan orang sembarangan. Cie. Oke, ini yang udah aku shuffle. Kita lihat lagi penilaiannya ke kamu. Dia itu, beberapa dari mereka ngerasa kamu tuh bisa membangkitkan gairah. Kamu bisa membangkitkan hasrat gitu. Jadi ada seseorang yang merasa menggebu-gebu gitu ke kamu. Kayaknya kamu tuh punya daya tarik tertentu yang gak dimiliki orang lain. Bagi dia, mungkin kamu memang cantik, mungkin kamu memang tampan. Bisa kecantikanmu ya, kegantengan kamu itu dari dalam, terpancar keluar. Ya mungkin kamu beda dari yang lain. Jadi ya orang ini ngerasa punya hasrat, punya gairah hanya sama kamu ya. Tapi ya memang ini ada yang pada dasarnya kamu menarik secara fisik. Jadi kayak dia punya nafsu gitu ke kamu ya. Beberapa gitu, bisa vice versa. Bisa ada seseorang yang menilai kamu tuh kayaknya orang yang punya gairah, punya hasrat ya untuk melakukan ini dan itu. Jadi dia suka sih sama kamu. Atau ya vice versa. Dan di sini aku menemukan penilaiannya ke kamu tentang kamu tuh susah banget dilupakan ya. Ini bisa siapa aja. Jadi ada orang yang merasa susah banget lupa sama kamu, susah mengganti kamu di hati dia. Jadi kayak sulit menggantikan kamu. Kayaknya gak ada yang bisa menggantikan kamu. Terlepas dari kelebihanmu, kekuranganmu, ya mungkin dia rasa kamu spesial, kamu beda dari yang lain. Jadi dia tuh sering banget gagal move on dari kamu. Dia sering gagal lupa sama kamu. Ini bisa vice versa. Bisa ada seseorang yang menilai kamu tuh kayaknya masih mau stuck gitu di masa lalu. Kamu kayaknya masih mau stagnan sama seseorang. Ini bisa dalam percintaan ataupun kerjaan, karir, bisnis. Jadi ada yang ngerasa kamu kok kayak mati rasa gitu, kayak mati rasa ngelakuin ini, atau ya kamu kayaknya
ada di hadapan saya tapi hatimu ke yang lain gitu. Atau ya ada yang rasa aja kayaknya kamu belum belum lupa sama masa lalu atau belum lupa sama seseorang ya. Terus beberapa ada yang menilai kamu adalah sosok yang bijaksana. Sebenarnya kamu orang yang bijak ya, wise gitu. Kamu punya wisdom, kamu punya kebijaksanaan, menjadi sosok yang dewasa, sosok yang pantas untuk dihargai gitu. Ya beberapa kalian mungkin kamu sebenarnya bisa menjadi pemimpin, tapi ya namanya manusia ya, manusia itu kan nggak sempurna, pasti ada aja kekurangan kita. Terus di sini entah seseorang itu ya, dia menilai kamu tuh kok bisa meluluhkan hati saya gitu. Jadi ada seseorang di sini yang ngerasa kamu bisa menurunkan egonya saya gitu ya. Ini bisa vice versa. Bisa seseorang yang ngerasa ya kamu bisa saja punya ego dan ego kamu tuh sebenarnya bisa ditaklukkan gitu. Atau ya ini tentang ego lah aku rasa ya. Kamu mampu menaklukkan keegoisan seseorang dan kamu pun bisa mengimbangi egonya dia gitu. Beberapa dari mereka ngerasa kamu orang yang kuat. Kamu sebenarnya orang yang strong. Meskipun banyak lika-liku kehidupan kamu. Atau ada aja orang yang keras, ada aja orang yang sulit ditaklukkan. Tapi ya, kamu bisa gitu menaklukkannya. Mungkin di sini ada orang yang apa ya? Orangnya itu keras, temperamen, emosional. Tapi dia ngerasa heran aja kok kamu bisa taklukkan saya gitu. Atau ini bisa vice versa. Ada seseorang yang berusaha keras untuk bisa menaklukkan kamu. Ya, mungkin nggak gampang, nggak mudah mendapatkan kamu ya. Lalu di sini beberapa dari mereka ngerasa kok sebenarnya kamu bisa juga menjadi orang yang keras gitu ya. Ada yang ngerasa kan kayak kamu tuh ada kerasnya juga. Jadi kamu nggak selamanya ya bisa kuat. Kamu kan bisa juga membatasi diri dari orang-orang yang toksik, yang nggak sehat, yang bikin kamu tuh nggak nyaman gitu sih. So kamu nih cukup sensasional sih sebenarnya ya. Kamu punya sisi keras juga, tapi kamu punya sisi sabar juga sih, aku rasa. Ada kok yang ngerasa kamu tuh kayaknya bisa sabar menghadapi orang yang keras, tapi kamu bisa juga memutar keadaan, jadi kamu yang harus bisa ditaklukkan seseorang. Baiklah, oke, Suneo. Lanjut ya, Barbara. Penilaiannya ke kamu. Nah, beberapa dari mereka ngerasa kamu punya insting yang kuat ya. Atau ya seseorang ngerasa dia harus menggunakan insting yang kuat menghadapi kamu. Ada di sini sebenarnya orang yang kayak apa ya? Gak bisa dia menebak kamu. Gak bisa dia sembarangan menaklukkan kamu. Jadi kamu tuh memang bisa dikatakan bukan orang sembarangan. Aku ada bilang atau aku ada singgung tadi ya. Jadi ya lumayan was-was sih sebenarnya kalau berhadapan sama kamu. Ada seseorang yang bisa saja dia merasa egonya yang akan menang. Tapi ternyata egomu pun ada. Atau ya dia nggak nyangka aja ego yang dia rasa itu benar-benar bisa membuat dia hebat, tapi ternyata dia tidak terlihat hebat dengan egonya. Karena kamu di sini yang men-trigger gitu. Kamu yang sebenarnya bisa menyadarkan orang ini bahwasanya egonya dia itu nggak ada gunanya gitu. Dan di sini entah dia entah mereka ada yang ngerasa kamu tuh orang yang bikin penasaran ya. Jadi ada orang di sini yang menilai ya nggak tahu kenapa gue kepo aja sama lo. Ya gue kayak pengen tahu aja tentang lo.
Jadi ada orang di sini yang diam-diam dia sering mencari tahu tentang kamu. Dia ikuti perkembangan hidupmu. Dia memantau kamu diam-diam. Always ya, selalu gitu. Dan aku ngerasa di sini ada orang yang menilai kamu tuh seperti orang yang mampu melakukan apa saja. Jadi yang milih file 1 ini ya, memang benar-benar orang yang gak sembarangan gitu ya. Mungkin kamu tuh orang yang termasuk spesial, atau kamu memang orang pilihan. Kamu satu dari antara orang-orang pilihan gitu. Ini bagus banget. Kamu bisa banget gitu mengendalikan situasi, mengendalikan perasaan, mengendalikan logika, dan mengendalikan manusia ini ya, yang dealing sama kamu. Contoh, kamu tahu kapan waktunya kamu sabar. Kamu tahu kapan waktunya harus berjuang. Terus kamu tahu kapan waktunya harus mencintai dirimu supaya kamu juga diperjuangkan. Kamu tahu di sini memainkan peranmu ya di dunia drama-drama ini. Jadi ada kok orang yang tadinya dia tuh ngerasa ya bisalah gitu ya. Kamulah yang akan berjuang, kamulah yang akan begini begitu. Tapi ternyata ya ini keadaan bisa berbalik. Dimana seseorang di sini perlahan akan semakin cinta sama kamu dan akan mungkin semakin mengejar kamu ya. Beberapa kayak ya heran aja kenapa gitu ya bisa merasa bersalah sama kamu. Entah kenapa bisa merasa ya kayaknya aku harus memperlakukan kamu dengan baik, atau ya entah kenapa kayak ngerasa aja sepertinya aku harus menebus kesalahan, sepertinya aku harus berjuang ke kamu, sepertinya aku harus minta maaf ya. Ya hebat sih kamu kayak trigger gitu sih, kayak orang yang bisa menyetrum seseorang supaya dia tuh tahu diri agar dia berubah gitu, lebih baik. Cie. Ini bisa vice versa ya. Gitu. Nah, kita lihat lagi penilaiannya ke kamu. Nih, kamu termasuk orang yang independen kah? Kamu orangnya freedom, tapi kamu tetap penuh dengan kasih sayang. Jadi kamu tuh gemoy banget ya yang milih file 1 ini ya. Ada kalanya loh kamu tuh terlihat lemah di mata seseorang, tapi ada kalanya kamu kuat gitu dan orang nggak bisa meremehkan kamu lagi. Jadi ini yang milih file 1 lucu orangnya ya. Kamu tuh lucu, kamu menggemaskan, gemoy. Ada kalanya kamu tuh kayak malaikat, tapi kamu tiba-tiba bisa menjadi genderuwo gitu ya, bisa menjadi monster. Jadi kayak apa ya, mungkin kamu termasuk orang yang pintar mengendalikan situasi. Kamu tahu peran kamu apa di dunia ini. Ada kalanya kamu tuh bisa baik banget, tapi ada kalanya kamu bijaksana ya. Bahwasanya ya kita boleh baik, tapi jangan polos ya. Jangan sampai diburu-buruhi gitu. Karena di sini akhirnya apa? Ada orang yang bisa merasa menyesal kalau dia pernah menyakiti kamu. Jadi kamu men-trigger gitu. Kamu kayak secara tidak langsung kayak bisa membuat orang kesetrum gitu. Supaya dia introspeksi diri, supaya dia koreksi diri. Ini kesalahan dia dan dia tuh harus berubah gitu. Ini bisa vice versa. Atau kamu yang bisa ke-trigger oleh seseorang atau situasi keadaan. Dan aku ngeliat ini beberapa kalian, ada kalanya kamu tuh penasaran banget sama orang, atau penasaran sama dia, atau penasaran sama sesuatu keadaan atau apa. Ya beberapa ada sih yang ngerasa kamu tuh kepo juga gitu. Tapi kamu tuh ya ada saatnya menjadi sorotan orang. Maksud aku ya, terkadang mungkin kamu adalah seorang yang follower gitu ya. Mungkin kamu terkadang menjadi seorang yang pengikut gitu, memperhatikan, kepo gitu, mencari tahu. Tapi ada kalanya ya orang yang menjadi follower kamu. Terkadang ya dia yang kayak merasa aja, aku pengen cari tahu tentang kamu gitu. Karena
sisi kamu tuh bener-bener ya membuat dia jatuh cinta lah, membuat dia tuh jadi bener-bener greget gitu sama kamu. Karena kamu tuh bisa membawa diri kamu. Ada kalanya kamu menunjukkan bahwasanya kamu tuh bener-bener kuat ya. Orang nggak bisa menyakiti kamu seenaknya. Tapi ada juga yang ngerasa kadang kamu tuh bisa juga lemah. Apalagi kalau soal percintaan. Mungkin kamu bisa menjadi bucin atau apa, tapi ya ada kalanya kamu tuh nggak bisa dipermainkan. Jadi ya orang nggak bisa macam-macam sih sama kamu. Cie, oke? Jadi ini file 1 ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Ini bisa kebolak-balik ya, vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo, kita lanjut ya. Ini file 2, pilihan kedua. Kalian yang milih nomor 2. Ini ya. So, kita lihat penilaiannya ke kamu. Penilaian dia, penilaian orang, penilaian mereka ke kamu, ya. Di sini dia atau siapapun ya menilai kamu tuh orang yang penyayang ya, kamu orangnya perasa, kamu kayaknya punya intuisi yang tajam ya, kamu punya kata hati yang kuat. Beberapa kalian suka ngerasa feeling kamu tuh benar sebenarnya, atau ya kamu bisa merasakan gitu sesuatu yang terjadi, kamu bisa tahu ini orangnya toksik atau tidak. Kamu tahu ini orangnya baik atau enggak gitu maksudnya ya. Kamu tuh sebenarnya punya kriteria atau ya sisi dalam dirimu itu misterius sebenarnya ya. Kamu tuh misterius di mata seseorang, tapi ya kamu penyayang gitu. Ada kok yang ngerasa tentram, ngerasa damai sama kamu, ngerasa ya kamu akan memberikan kasih sayang. Tapi kamu tuh punya sesuatu yang orang gak bisa tebak ya. Kalau kamu bisa merasakan apa yang orang rasakan, tapi orang lain belum tentu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kalian ini ada yang punya sensitivitas yang tinggi. Ya beberapa ada sih yang rasa kamu tuh sensitif orangnya. Cuma meskipun kamu sensitif, tapi ya kelebihan kamu tuh kamu jadinya peka. Kamu jadinya tahu, oh maunya si ini, maunya si itu ya itu. Jadi kamu orangnya penuh inisiatif ya. Nah, kalau aku lihat ya, ini ada juga yang menilai kamu tuh apa ya, punya kekhawatiran, punya ketakutan, atau kamu tuh orangnya suka cemasan ya, suka panik gitu. Beberapa dari mereka ngerasa gitu. Atau ya ngerasa misterius aja kamunya gitu. Dan ini ada yang udah aku shuffle ya, beberapa tentang penilaian orang itu, penilaian mereka ke kamu. Nah, bicara tadi kan ada tentang kekhawatiran, ketakutan. Nah, orang kan benar-benar susah sebenarnya menebak kamu. Nih orang kadang benar-benar apa ya, dia tuh ramah banget, tapi kok ada sisi di dalam dirinya bisa membatasi diri. Ada sisi dalam dirinya kayak ya menjaga dirinya gitu dari situasi yang gak enak. Ya mungkin ada orang yang punya penilaian gitu ke kamu. Kamu termasuk orang yang tertutup. Nah intinya begitu. Kamu tahu ada beberapa hal yang menjadi privasi kamu. Ada beberapa hal yang kamu tuh gak ungkapkan ke orang-orang. Mungkin kamu suka mendam juga apa yang kamu rasakan. Kamu kadang merasa, aku tuh sedih loh, aku baper nih sama dia, tapi aku pendam. Atau ya, aku sebenarnya sakit hati tapi aku pendam. Ya beberapa kalian ada yang menilai gitu. Dan yang bisa menilai kamu seperti itu butuh proses yang panjang, karena nggak mudah menebak kamu. Kembali lagi ya, kayak aku bilang tadi, kamu susah ditebak gitu. Tapi kalau orang yang punya intuisi tajam kayak kamu, sebenarnya tahu kamu sebenarnya punya personal issue, atau ya isu dalam diri kamu ya,
Kamu orang yang gak mudah percaya sama yang lain. Kamu sosok yang tidak mudah percaya dengan orang lain. Jadi kamu rasa ada beberapa hal yang harus disimpan sendiri. Itu. Jadi orang menilai kamu bisa memanipulasi apa yang kamu rasakan. Kamu bisa memanipulasi keadaan juga. Misal kamu lagi senyum, lagi tertawa, kamu nunjukin ke orang-orang kamu baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam tuh beda gitu. Ya bisa aja dalam hati kamu tuh rapuh, bisa aja dalam hati sebenarnya kamu punya banyak masalah gitu, tapi kamu pintar nutupin itu semua. Jadi ya kamu nunjukin ke orang kamu baik-baik aja, padahal enggak. Kamu nunjukin ini, padahal ya faktanya enggak seperti itu. Ada kok yang punya penilaian gitu. Cuma ya mereka ada yang berpikir positif ya, ngerasa ya mungkin maksud kamu tuh baik, kamu mungkin orangnya nggak mau nyusahin orang, kamu nggak mau menjadi parasit. Tapi ada juga yang menilai kamu punya pola pikir, punya mindset yang luas gitu. Pola pikir kamu tuh luas ya, cara pandang hidup kamu tuh luas. Kamu memandang sesuatu itu dari segala sisi. Jadi ya nggak gampang bagi kamu untuk terbuka. Gitu. Ada kok yang ngerasa di sini kamu orangnya baperan. Ada di sini kok yang ngerasa kayaknya lu orangnya baperan deh, bawa perasaan gitu ya, sensian, sensitif. Ada yang ngerasa kamu bucin juga gitu ya, budak cinta. Cuma kamu bisa mengontrol itu, mengendalikan itu. Ada kok di sini yang punya penilaian, ternyata kamu pintar menutupi apa yang kamu rasakan. Kamu gak mau menunjukkan segala sesuatunya itu mungkin ya supaya kamu menunjukkan bahwasanya kamu kuat. Kamu gak mau menyusahkan orang lain. Ya ada yang berpikir positif juga seperti itu ya. Tuh. Dan di sini ada yang menilai kamu tuh terkadang kan baperan ya, sensitif banget, pakai perasaan banget. Tapi kadang kamu tuh logika banget gitu. Jadi ya di PL2 ini, ya orang-orang ngerasa kamu mungkin misterius ya. Mau kamu dealing sama orang misterius juga ya dia rasa, aduh ini orang juga misterius nih. Ya lu susah ditebak juga nih, apalagi kalau kamu dealing sama mirrormu gitu, saling nge-trigger jadinya kayak ya kita saling ngaca, ya kita memang susah ditebak gitu, kita drama banget. Tuh sih. Jadi ada yang menilai kamu tuh kadang pakai perasaan banget, pakai hati, mudah kasihan, penyayang banget, bucin banget, baik banget gitu ya, loyal atau apa. Tapi ada kalanya kamu tuh bisa pakai logika banget gitu. Kalau kamu udah pakai logika banget, ini kamu kalau ngomong, kalau bertutur kata, ini ada yang mengena banget di hati orang. Jadi ya mungkin kamu kadang kayak orang yang benar-benar ada saatnya menjadi penyayang, tapi tiba-tiba bisa gitu kamu menjadi sosok yang kamu tegas gitu. Kamu bicara ini itu ngena banget di hati orang. Entah kamu pernah bikin apa di sosial media, itu ngena di hati orang. Ada yang pernah tersindir dengan ucapanmu, ada yang pernah sakit hati dengan ucapanmu, atau tingkah lakumu ya. Kamu bisa bertingkah laku yang orang nggak duga-duga. Ternyata nih orang ya, biasanya kan dia orang yang nggak tegaan. Biasanya kamu tuh orangnya kan mudah kasihan, tapi bisa juga ya keras gitu. Ya dia nggak nyangka, atau mereka kayak gitu. Jadi ada di sini yang merasa menyesal karena sudah menyakiti kamu, ya. Ada yang kayak menilai aja, oh iya ya, kamu tuh kan sensitif. Aku udah nyakitin kamu, makanya kamu bisa bersikap tegas sekarang dan ya menyesal lah udah nyakitin kamu. Ada yang menilai bahwasanya kok aku bisa menyakiti kamu, padahal kamu tuh kan orangnya perasa, penyayang. Ya aku merasa bersalah, menyesal. Dan ya kehilangan kamu itu gak enak sebenarnya. Apalagi kalau kamu udah ngerasa trust issue banget,
udah benar-benar gak percaya sama orang ini ya. Dia ngerasa kayak kita tuh pernah deket banget, tapi tiba-tiba kayak orang asing, aku kayak nggak kenal kamu lagi, ya gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi sebenarnya beberapa dari mereka, atau ini memang dia, ada kok yang menganggap kamu sebelah mata ya, atau ngerasa ya udahlah gitu ya, kan kamu orangnya juga bucin gitu, bisa menjadi budak cinta. Kalau kamu sayang tuh sayang banget, kalau cinta cinta banget gitu. Cuma ya kamu pun orang baik yang bijaksana gitu. Jadi ada mungkin yang ngerasa kamu bisalah disakitin berkali-kali atau kayak gimana. Cuma setelah orang ini tahu ya bahwasannya orang baik itu nggak selamanya bisa diinjak-injak. Ada saatnya keadilan, kebenaran itu ditegakkan. Apalagi kalau bicara tentang karma ya. Mungkin ada orang yang dealing sama kamu, setelah dia merasakan karma, di situ dia baru sadar gitu. Aku udah nyakitin orang seperti kamu, yang tadinya kamu baik, kamu penyayang. Kok aku bisa nyakitin kamu kayak gitu ya? Jadi sekarang ya kayak ngerasa sadar aja bahwasanya kamu sebagai manusia juga nggak mau diinjak-injak terus, dan kamu bisa tegas ke dia gitu. Ya ini ribet sih pal 2. Mungkin beberapa kalian ada yang jadinya ya kamu bersikap tegas gitu. Kamu menseleksi nih mana orang-orang yang udah toxic banget, udah negatif banget, ya bye-bye gitu. Kan kita boleh baik, tapi harus bijaksana juga. Nah, kamu seperti itu. Kamu tahu kapan kamu harus bijak menseleksi orang yang positif saja yang bisa masuk ke hidup kamu. Jadi dia ngerasa di sini bingung. Kan ngerasa bersalah tuh, menyesal. Terus dia bingung gimana ya ngambil hati kamu lagi, gimana ya supaya kamu bucin lagi sama aku. Ada yang rasa gitu kak. Nah di sini penilaiannya tentang kamu ya, ini kan bisa vice versa juga. Ada di sini yang ngerasa dia menilai kamu kalau memang punya unek-unek, kamu terbukalah gitu. Atau ada di sini orang yang ngerasa aku nggak sepeka kamu, aku nggak seintuitif kayak kamu, atau ya aku tuh orangnya nggak baperan kayak kamu. Jadi kalau ada satu dan lain hal ya kamu bicarakan baik-baiklah ke aku. Dia ada yang rasa seperti itu. Maksudnya apapun yang kamu rasakan kamu ungkapkan aja ke aku, atau ya kalau kamu pengen aku melakukan ini dan itu kamu ngomong terbuka lah. Nah seperti itu, bisa vice versa. Jadi aku dari tadi ngerasa file 2 ini orang yang banyak trust issue ya, atau ya banyak kesalahpahaman juga yang sering terjadi antara kamu dan dia atau mereka. Jadi ada yang di sini ngerasa ngejat sesuatu atau apa gitu ya. Ternyata kamu tuh punya apa ya sifat sensitif yang positif juga sih, karena dia kan nggak menemukan orang yang sepeka kamu, dia nggak menemukan orang yang perasa kayak kamu. Kamu kan orangnya ini mau menjaga perasaan orang gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa sensitif itu juga jangan terlalu berlebihan, karena itu jatuhnya bisa ke hal negatif ya. Kalau memang bagian ini yang harus aku lakukan ya ngomong, atau ya kamu pengen aku berubah ya bilang aja gitu, atau ya kamu pengen aku menjaga perasaan kamu ya bilang gitu. Jadi ada di sini yang kayak apa ya, ini bisa vice versa entah dia atau kamu. Jadi ada orangnya sebenarnya ya gue orang yang mudah sakit hati, cuma ya gue nggak ngomong kalau gue sakit hati. Atau ya ini bisa seseorang itu dia mau kamu lebih peka, lebih perasa gitu. Kan ceritanya bisa vice versa ya, kebalik. Orang ini kayak mau aja coba kamu
ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu. Sebenarnya kita tuh banyak salah paham karena ya diantara kita ada yang mudah sakit hati atau punya trust issue, punya masa lalu nggak enak, tapi ya nggak terbuka gitu. Jadi ya sering nggak percaya satu sama lain gitu ya, nggak jujur. Ya atau ya kita berdua sama-sama mirror, ya ini ada yang mirror. Jadi kayak ya sebenarnya masalahnya komunikasi aja. Coba kalau bicara baik-baik ya, jadi apa adanya. Kita kan jadi bisa saling menjaga perasaan, nggak baper-baperan lagi, nggak sensi-sensian lagi gitu. Oke. Nah, di sini ada yang menilai kamu sebenarnya orang yang mau belajar dari masa lalu ya. Kamu tuh orang yang apa ya, kamu sebenarnya bisa melakukan perubahan, bahkan dirimu sendiri pun bisa berubah. Yang tadinya dulu kamu benar-benar orang yang loyal kah, yang tadinya dulu kamu orang yang mudah kasihan, tapi ya kamu bisa berubah kan. Jadi ini di PL2 ini mungkin kalian ada orang yang mudah trust issue gitu loh. Trust issue itu ya apa yang pernah terjadi itu atau sesuatu yang terjadi di masa lalu itu membekas di hati kamu. Jadi ya itu bisa jadikan pelajaran atau itu men-trigger kamu gitu menjadi sosok yang tadinya mudah baperan tapi sekarang kamu tegas banget, atau suatu saat kamu akan menjadi orang yang tegas gitu ya. Itu karena kekhawatiran kamu sih sebenarnya, karena kamu ada kan kalanya perlu melindungi dirimu dari orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang negatif gitu. Dan di sini kalau aku lihat sebenarnya ada kok yang menilai kamu orang yang sabar. Sebenarnya ada orang yang menilai kamu tuh orang yang mau bertumbuh gitu. Tapi ya nggak semua orang bisa benar-benar peka, nggak semua orang benar-benar bisa perasa kayak kamu. Ini terkhusus kalian ya, yang memang kamu tuh orang yang perasa atau orang yang peka. Mungkin kamu pengen nih, ya si ini jagalah perasaan aku, atau si ini janganlah nyakitin perasaan aku. Harusnya kan dia begini begitu. Nah, tapi sayangnya di dunia ini tidak semua manusia bisa menjaga perasaan orang. Tidak semua manusia bisa menjaga perasaan kamu. Tidak semua orang bisa perasa. Tidak semua orang bisa peka gitu. Ya, gitu sih. Makanya ini ada yang ngerasa apa ya, aduh ribet sebenarnya, gimana ya menghadapi kamu. Makanya ada yang ngerasa kamunya yang drama mungkin, atau kamunya yang berlebihan, kamunya yang mungkin yang lebay menanggapi sesuatu. Tapi ya pada akhirnya ini nih ada yang merasa sedih ya. Ya sedih sebenarnya kehilangan orang yang seperti kamu, karena orang ini akhirnya ada yang merenungkan bahwasanya ya memang kamu sensian sih, baperan, sensitif gitu. Tapi kamu yang penyayang gitu, kamu yang penyabar selama ini, atau ya kamu yang sebenarnya positif buat aku. Cuma ya itu tadi ya, karena satu dan lain hal terjadi boom situation lah, drama-drama yang akhirnya ya udah di sini ada orang yang menyerah, atau ya kamu pun menyerah gitu, atau ya kita jadinya lost contact begitu aja begitu. Cuma ini ada yang menilai bahwasannya kamu memang benar-benar sudah berubah. Yang tadinya orang ini atau mereka bisa semena-mena sama kamu, ternyata enggak ya. Dan aku ngelihat di sini memang energi kuat itu tentang penyesalan seseorang. Ada yang tadinya menganggap sensinya kamu itu bikin ribet gitu ya, sensitifnya kamu tuh bikin ribet, tapi ternyata ya enggak sih. Malah orang sensitif ini yang paling penyayang, yang paling menjaga perasaan orang gitu. Ada kok yang nyadari itu ya. Oke, jadi ini PL2, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like,
Jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini yang milih file 3, pilihan ketiga ya. Ini buat kalian yang milih nomor 3, bagaimana penilaian dia ya, penilaian mereka ke kamu. Wah, ini aku ngerasa entah dia, entah siapapun punya penilaian kamu orang yang pemikir ya. Kamu orang yang overthinking gitu loh. Kamu suka berpikir kah? Atau memang ya ada beberapa hal atau banyak mungkin yang kamu pikirkan. Bisa vice versa. Di sini ada orang yang merasa kayak susah banget menghilangkan kamu dari pikirannya. Gitu. Oke. Nggak tahu, dia juga heran gitu. Kenapa kamu selalu ada di pikiran saya? Kita lihat lagi, ini udah aku shuffle ya. Dia atau siapapun menilai kamu tuh orang yang balance sebenarnya. Kamu orang yang seimbang. Kayaknya kamu orang yang stabil. Atau kamu bisa menyeimbangkan hidup seseorang. Misal ya kalau dia baik, saya baiklah. Tapi kalau dia jahat, ya saya jahat. Nah, ada beberapa gitu. Atau istilahnya apa ya kak? Ya kalau kamu mau baik, ya saya bisa 1000 kali lebih baik daripada kamu. Tapi kamu sakitin saya sedikit aja, wah saya akan bikin berkali-kali lipat. Istilahnya gitu. Beberapa dari mereka menilai seperti itu. Tapi ada juga yang ini tentang kestabilan kan, tentang keseimbangan. Ada yang benar-benar di sini menilai kamu mampu menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Kamu tahu tuh, kita sebagai manusia tidak boleh terlalu berperasaan, supaya tidak mudah kasihan, tidak mudah baperan, dan kita tidak terlalu menggunakan logika, supaya tidak terlalu kejam sama orang, tidak terlalu keras sama diri sendiri itu. Dan ada yang menilai kamu orang yang suka bertapa ya. Ada kalanya kamu tiba-tiba bisa menyendiri, tidak mau diganggu ya. Terus ada yang menilai kamu orang yang spiritual ya. Yang milih pile 3 ini kayak old soul gitu loh. Old soul itu jiwa tua. Bukan berarti umur ya, bukan berarti usia, tapi kayak jiwamu itu kayak jiwa orang yang pernah reinkarnasi kah? Atau kamu tuh seperti sudah pernah hidup di kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan sekarang. Jadi kamu orang yang spiritual gitu. Ya mungkin mereka tidak terlalu familiar dengan spiritual, tapi ya istilahnya seperti itu kak. Mereka merasa ya kamu punya jiwa spiritual ya. Terus di sini ada yang menilai kamu tuh menarik ya secara fisik, karena di sini ada yang punya daya tarik seksual sama kamu. Ada yang ngerasa ya entah suka gitu ya, atau dia memang cinta, tapi bisa loh menjadi obsesi sama kamu. Karena orang ini punya hasrat, punya gairah seksual sama kamu. Terus ya kayak ngerasa aja kamu termasuk pasangan yang ideal, karena kamu bisa membuat hidupnya stabil, kamu bisa bikin hidup dia makmur, teratur. Nah seperti itu. Mungkin ada yang memandang kamu tuh termasuk orang yang ya bermateri lah, kamu kayaknya bisa diandalkan, kamu kayaknya bisa bawa rejeki gitu. Dan apa ya ada di sini yang menilai kayak kamu pantas untuk dijadikan pasangan hidup ya. Ada yang sebenarnya pengen banget nikah sama kamu ya. Ada di sini orang yang menilai ya kalau bisa kamulah istriku selamanya, kamulah jadi suamiku selamanya. Cie. Ada yang rasa gitu kak. Ini bisa vice versa ya. Aku ngerasa ada yang menilai juga kamu tuh punya gairah seksual yang besar ya. Gak tahu nih entah dia, entah mereka atau siapa ya. Entah beberapa ada yang merasa kamu tuh kayaknya punya hasrat seks yang gimana gitu ya.
Kemudian eh ya kamu orangnya bisa juga loyal, bahkan menjadi royal, ya. Kamu tuh mampu menjadi orang yang royal. Tidak hanya loyal ya, kan loyal sama royal itu beda tingkatan. Jadi kalau kita loyal, ya kamu maulah gitu melakukan apa saja untuk orang yang kamu sayang, untuk orang yang kamu cinta. Tapi kamu bisa royal juga gitu, istilahnya ya. Kamu akan kasih yang spesial, yang istimewa juga untuk orang yang kamu cintai. Jadi ya begitu, mereka nilai kamu kamu tuh kayaknya membawa yang enak-enak kehidupan dia atau mereka ya. Beberapa ini ngerasa kamu kemungkinan orang yang family material ya. Jadi family material, entah kamu orang yang sayang sama keluarga, kamu kayaknya mau juga loyal sama keluargamu, atau keluarga punya harapan besar sama kamu gitu. Bisa vice versa, bisa kamu juga punya harapan besar sama keluargamu gitu. Ini ada tentang orang yang loyal ke keluarga ya. Terus penilaian dia ke kamu, nah entah siapa nih ya, sebenarnya ada orang yang toxic ya. Ini bisa dia nih, atau vice versa, bisa kamu atau siapapun. Jadi dalam circle kalian itu ada yang toxic, ada yang sifatnya negatif banget gitu. Ada orang yang semacam punya energi the devil ini loh. Jadi kalau the devil itu ya bisa dikatakan banyak energi negatif ya. Entah itu ego, entah itu keras kepala, entah itu ya egois, atau ya dia punya addiction, punya ketergantungan terhadap apa gitu ya. Ya bisa dia, bisa kamu. Jadi kayak ada yang menilai aja, menilai bahwasannya kamu kayaknya punya addiction, punya ketergantungan terhadap sesuatu. Terus kamu kayaknya orang yang jealous juga, bisa cemburu sama seseorang, bisa vice versa. Bisa di sini ada orang yang menilai ya kamu bisa lebih dari dia, atau ya kayak ya bisa cemburu sama kamu gitu. Apalagi kalau kamu bahagia sama orang lain, ini ada yang cemburu sama kamu karena aku rasa ada energi obsesi ya. Entah memang kamu mempesona, entah memang kamu tuh bisa apa ya, membuat seseorang ini sangat bergairah. Jadi kalau kamu sampai ke orang lain, ya dia cemburu, atau kamu nih yang seperti itu ya, kan bisa vice versa. Gitu. Kamu bisa nih membuat seseorang cemburu. Atau gini, ada kalanya memang kamu mau banding-bandingkan hidupmu sama orang lain ya, ada kalanya seperti itu. Tapi ada juga masanya, ada waktunya kamu yang menunjukkan ke orang bahwasanya ya kamu pun bisa menjadi orang hebat, kamu pun bisa menjadi orang yang sukses gitu, dan ya kamu bisa bikin mereka iri sama kamu gitu ya. Beberapa dari mereka tahu kok kamu mungkin orang yang mau bekerja keras, kamu mau berjuang ya. Cuma di sini aku ngerasa apa ya, entah dia, entah vice versa atau siapapun, di sini kan punya energi yang negatif nih. Ada orang yang toxic, terus jadinya membuat situasi toxic, kayak misalnya ya cintanya itu ada juga ke orang lain, atau ya ternyata punya semacam addiction yang gak bagus, kayak menghadirkan orang ketiga, menghadirkan orang lain. Nah kalau ada orang yang seperti itu, ya jadinya kan toxic lah gitu hubungan ini, relasi ini. Jadi ya kalau dia yang melakukan hal toxic itu, ya dia merasa bersalah banget sama kamu gitu. Dia merasa apa ya, seperti ingin minta maaf sama kamu. Cuma di sini aku ngelihat kamu orang yang mau memaafkan juga ya. Kamu mau kok memaafkan gitu. Dan kamu termasuk orang yang mau berdamai dengan keadaan.
Ya meskipun sulit sebenarnya melupakan kesalahan orang ini, tapi ya kamu mau memaafkan. Jauh dalam lubuk hati sebenarnya sedih gitu ya. Sebenarnya terpukul lah jika ada orang toksik yang hadir di hidup kamu. Jika ada orang toksik yang menyakiti kamu, tapi kamu ternyata pemaaf. Kamu termasuk orang yang pemaaf, ya. Bagus nih. Bisa vice versa. Oke, aku lanjut. Dan nah, di sini aku ngerasa ada yang menilai, ya. Ini yang milih pile 3. Sepertinya kamu masih mau mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Ini entah siapa yang pernah menyakiti ya. Mau dia yang menyakiti kamu, atau kamu yang menyakiti dia. Intinya apapun itu ya. Kalau ada rasa sakit dalam kejadian itu, ya kamu sulit melupakannya gitu. Jadi ada yang menilai kamu tuh sepertinya punya personal issue. Kamu tuh sepertinya punya unek-unek yang kamu simpan sendiri. Kayak misalnya, ya kamu berdamai dengan keadaan sih, tapi ya hati siapa yang tahu gitu. Rasa sakit itu masih ada. Jadi kamu masih mau menyendiri, masih mau menutup diri, dan orang jadinya kayak ya kadang merasa aneh aja gitu. Kamu tuh kenapa gitu. Beberapa dari mereka menilai kamu orang yang mudah denial, ya. Ada di sini yang merasa kamu tuh sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi kamu berusaha kamu adalah orang yang baik-baik saja, gitu. Dan apa ya? Ini ada yang menilai mungkin kamu berusaha bahagia ya supaya kamu bersyukur. Ada yang menilai kok kamu orangnya kayaknya mudah bersyukur, atau ya nggak perlu lagi membanding-bandingkan hidupmu sama orang. Tapi ini bisa kejadiannya kebalik ya. Ada juga orang yang menilai ya sudah seharusnya kamu banyak bersyukur, jangan lagi banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Terus jangan denial ya. Denial dalam artian sebenarnya siapa sih yang kamu inginkan? Kalau kamu inginkan ini ya itulah orang yang kamu cintai. Jadi ya jujurlah sama dirimu sendiri. Kamu tuh bahagianya sama siapa? Okay? And then ya sebenarnya ada yang menilai bahwasanya kamu tuh orang yang termasuk sejahtera ya. Ada kok yang menilai kamu tuh sebenarnya orang yang entah suatu saat ya kamu tuh jadi orang yang berhasil, entah suatu saat kamu tuh sebenarnya bisa jadi orang sukses ya. Cuma kayaknya kamu punya personal issue. Ada beberapa hal yang masih belum bisa kamu lupakan. Bisa tentang hal-hal toksik yang pernah terjadi di hidup kamu. Contoh ya, apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin ada yang pernah terjadi di keluarga seperti ini, di pertemanan seperti ini. Masih ada semacam kesedihan yang kamu pendam. Dan ada orang yang menilai seperti itu ya. Aku rasa. Terus dan di sini ada yang menilai kamu sepertinya punya rasa takut ya untuk bertransformasi. Kamu sepertinya punya kekhawatiran untuk melakukan perubahan di hidup kamu. Padahal sebenarnya kamu orangnya balance gitu. Kamu sebenarnya orangnya seimbang. Tapi bicara keseimbangan, kadang itu relatif loh ya. Seimbang ini kan bisa juga tentang kayak yang aku bilang tadi. Ya kalau dia baik ya saya baiklah. Tapi kalau dia jahat ya kita perlakukan dengan inilah supaya seimbang, supaya itulah. Nah, tapi alangkah lebih baiknya ya, lebih baiknya yang buruk itu jangan pula dibalas dengan buruk ya. Yang buruk itu sebaiknya dibalas kebaikan juga. Karena kalau yang buruk itu kamu balas dengan kebaikan, ya itu akan menampar secara tidak langsung gitu. Atau memang kamu seperti itu orangnya ya. Sudah saatnya kamu seimbang, udah saatnya kamu balance itu. Dan apa ya, aku rasa yang pile 3 ini segala sesuatu di hidup kamu itu banyak banget tentang tabur tuai.
Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gitu. Jadi ya kadang kita tuh bisa ngerasa ya, kok toksik banget ya hidup gue, kok negatif banget ya hidup aku, kok banyak banget ini terjadi, itu terjadi, perasaan aku udah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Nah, kan kita harus koreksi diri kita juga. Mungkin ada beberapa hal lagi yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Tapi ada juga yang semacam kesadaran diri atau awareness ya. Misal ya kita kenapa nih hidup kita jadi toksik? Karena kita persilahkan orang-orang toksik itu masuk. Coba seandainya orang-orang toksik yang masuk itu kita seleksi atau kita jangan biarkan mereka masuk. Ya nggak akan toksik lah hidup kita. Nah maksudnya seperti itu. Jadi so ya kamu harus lepaskan kemelekatan, kamu harus lepaskan addiction atau ketergantungan terhadap orang lain. Jangan berekspektasi lagi pada orang lain yang sebenarnya hanya menyakiti kamu. Dan aku rasa di sini kembalilah ke dalam dirimu sendiri. Coba kembali kepada arti cinta yang sebenarnya. Esensi dari cinta itu sebenarnya apa? Kalau memang kamu mencintainya dengan tulus, ya tuluslah mencintai tanpa menuntut ini dan itu harus terjadi supaya kamu tidak kecewa gitu. Oke? Jadi ini file 3 ya, mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.